Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan hari Minggu Paskah yang ke-6 kita masih mendengarkan pesan-pesan Yesus pada perjamuan malam terakhir kepada para murid-Nya. Di awal pesan yang hari ini kita dengarkan, dengan jelas Yesus mengatakan, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Saudara sekalian yang terkasih, pernyataan ini seolah-olah mungkin secara sepintas membawa kepada kita pemahaman bahwa bukti dari kasih itu adalah taat pada perintah Tuhan. Bisa jadi pikiran ini yang banyak dan kerap mengisi hati atau mungkin juga isi kepala kita, bahwa tanda mengasihi Allah itu adalah taat pada perintah-perintahnya. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan Yesus justru sebaliknya. Semakin orang mau mengenali dan mengasihi, maka lalu sebetulnya ketaatan itu akan menjadi dengan sendirinya gerak hidup orang yang mengasihi. Jadi ketaatan kepada perintah-perintah, kesediaan untuk melaksanakan kehendak Allah, justru adalah buah dari kehendak orang untuk semakin menerima dan mengasihi Allah. Itu sama sebetulnya seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita mencoba mengenali dan melakukan apa yang misalnya menjadi kata-kata orang yang kita kasihi, maka semakin juga kita akan masuk di dalam relasi yang semakin mendalam dan penuh kasih. Jadi bukan karena kita takut, tidak juga karena mungkin karena segan, khawatir, sungkan, atau apapun juga ketika kita taat. Tetapi ketaatan itu adalah sungguh sebagai bentuk usaha untuk semakin mengenal, semakin mengasihi, semakin menerima maksud-maksud baik yang ada dalam diri orang lain, sehingga lalu ketaatan atas
kehendak dan perintah itu menjadi buah-buahnya. Nah, mari saudara sekalian yang terkasih, kita melihat di dalam kehidupan kita masing-masing secara khusus relasi kita dengan Allah. Sebesar apa kita mengasihi Allah dan seberapa kuat kehendak kita untuk semakin mengenalnya, sehingga hidup kita lalu diliputi dengan ketaatan bukan karena ketakutan, tetapi justru karena kita semakin masuk di dalam relasi kasih itu. Sebetulnya indikatornya bisa dengan sederhana bisa kita rasakan. Ketika kita misalnya melakukan kehendak Allah dan kemudian apa yang kita lakukan itu ketika kita tanyakan di dalam diri kita sendiri, kita jumpai bahwa misalnya kita khawatir, kita takut, kita segan kalau itu tidak kita lakukan, maka lalu sebetulnya kasih kita bisa jadi baru karena ketakutan. Bukan karena misalnya kita semakin mengenal dan memahami bahwa kehendak Allah itu adalah baik bagi kita. Sebaliknya ketika kita melakukan ketaatan akan kehendak Allah dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan bahkan penuh pengorbanan, itu menandakan bahwa sebetulnya kita semakin mengenali Allah dan menerima kasih-Nya, sehingga kasih itu menggerakkan kita di dalam ketaatan itu. Itu persis sama di dalam relasi kita sehari-hari, misalnya di tengah keluarga atau dengan orang lain. Kalau tindakan-tindakan kita yang kita lakukan di hadapan orang lain, itu kita lakukan hanya karena mungkin karena itu atasan kita misalnya, karena orang tua kita, karena mungkin orang yang punya otoritas kepada kita, lalu mungkin ketaatan kita hanyalah ketaatan yang didasarkan pada perasaan-perasaan itu saja. Menjadi lebih jelas lagi misalnya, ketika pribadi yang kita taati itu tidak ada, mungkin pergi, mungkin sudah meninggal, mungkin tidak berada di tempat, maka ketaatan yang awalnya kita lakukan bisa jadi lalu kita abaikan. Wah, mumpung bosnya tidak ada, mumpung orang tua saya pergi, mumpung misalnya pasangan saya tidak di rumah, maka lalu kesetiaan dan ketaatan yang biasanya terjadi ketika pribadi itu ada, lalu kita inggirkan, mumpung tidak ada. Demikian juga sebetulnya relasi kita dengan Allah. Ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan kita dengan ketakutan, lalu perasaan-perasaan takut, mungkin juga khawatir, itu selalu ada, pun kalau kita melakukan ketaatan itu. Tapi sebaliknya, kalau kita sungguh merasa bahwa kehadiran Allah adalah kehadiran Allah yang mengasihi, ketaatan itu tidak akan pernah sedetik pun misalnya kita abaikan hanya karena kita merasa misalnya, wah mumpung saya sendirian, tidak ada orang yang lihat, dan seterusnya. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita coba cerna apa yang Yesus katakan kepada para muridnya ini sebagai sebuah ajakan untuk semakin mengenalnya. Sebuah ajakan yang lahir dari keprihatinan yang amat mendalam kepada para muridnya. Sebuah ajakan yang membawa para murid sebetulnya di dalam sukacita yang jauh lebih besar ketika mereka semakin menerima relasi dengan Yesus dengan penuh kegembiraan dan tidak dengan ketakutan. Saudara sekalian yang terkasih, tidak mudah. Dan karena itulah Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa sepeninggal dirinya ia akan memberikan penolong. Ia akan memberikan penghibur. Dan itulah Roh Kudus yang akan kita terima pada kesempatan Hari Raya Pentakosta. Roh yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Roh penolong yang dalam bahasa aslinya sebetulnya berarti roh pembela, roh penasehat. Yang arti sebenarnya sama dengan istilah yang mungkin sehari-hari kita katakan sebagai advokat, sebagai pembela, sebagai penghibur, sebagai penasehat. Di dalam kesulitan kita untuk semakin mengasihi Allah dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan sukacita, Yesus tidak pernah melepaskan kita, tetapi sebaliknya
Dia memberikan pembela, advokat, penolong kepada kita agar kita boleh senantiasa hidup di dalam semangat kasih ini. Dari kemanusiaan kita tidak pernah bisa berjalan sendirian. Perjalanan sejarah manusia menunjukkan bahwa kerap kali dan bahkan sepanjang sejarah hidup manusia jatuh di dalam godaan dan bahkan dengan kehendak bebas memilih misalnya jatuh di dalam dosa. Karena itulah Allah yang prihatin dengan kita, Allah yang mengasihi kita, tidak pernah melepaskan kita dan memberikan penolong, penasehat, pembela kepada kita. Kita syukuri bahwa kehendak Allah ini senantiasa ada di dalam hidup kita sehari-hari. Kita senantiasa dibawa, ditarik, dimasukkan di dalam gerak kasih Allah yang membuat kita justru sebetulnya menemukan kebebasan sejati bersama dengan Allah. Kebebasan yang kerap kali kita perjuangkan adalah kebebasan-kebebasan semu yang ditawarkan oleh dunia, yang justru kerap kali juga membawa kita misalnya pada pengalaman keterpurukan, pada pengalaman kejatuhan karena pilihan-pilihan kita sendiri. Saudara sekalian yang terkasih, maka dalam kesempatan yang semakin dekat dengan Hari Raya Pentakosta, kepada kita diingatkan bahwa Allah senantiasa bekerja di dalam hidup kita. Ia membawa kita, Ia mengasihi kita tanpa syarat. Juga kalau misalnya kita menolaknya, Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi dan mengirimkan roh penolongnya bagi kita. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat iman yang semakin besar untuk boleh semakin percaya pada gerak kasih Allah. Gerak yang oleh Yesus sendiri katakan bahwa inilah tanda kesatuannya dengan Allah Bapanya. Ketaatan Yesus kepada Allah Bapanya adalah ketaatan di dalam kasih. Tidak pernah Yesus melakukan segala tindakan atau perkataan karena ia terpaksa melakukan atau mengatakan itu. Sebaliknya, ia melakukan karena ia mengasihi. Ia mengatakan karena ia mengasihi juga. Dan di dalam kesatuan dengan kasih Allah seperti inilah kita diajak untuk menikmati, untuk merasakan kasih Allah yang juga semakin besar di dalam hidup kita, berkat kesadaran kita juga akan penyertaan Allah dalam diri rohnya. Semoga saudara sekalian yang terkasih, kalau kita semakin menyadari dan menerima gerak Allah yang senantiasa membimbing kita, kita pun lalu dengan sukacita berani semakin mengasihi Allah dan menjadi bahkan perpanjangan tangan kasih Allah bagi kehidupan kita sehari-hari di hadapan orang lain. Kalau Allah sudah menghibur kita, Allah sudah membela kita, pada gilirannya lalu kita pun diajak untuk menjadi pembela, menjadi penghibur bagi orang lain yang membutuhkannya. Inilah saudara sekalian gerak kasih Allah yang ditawarkan kepada kita sehingga kita boleh senantiasa merasakan damai dan sukacitanya. Kehadiran roh Allah adalah kehadiran yang membebaskan. Kehadiran roh Allah adalah kehadiran yang memenuhi hidup kita dengan damai dan sukacitanya. Dan karena itu mari kita senantiasa memohonnya agar kita tidak jatuh di dalam godaan, tidak misalnya tergiur oleh misalnya hiburan-hiburan lain yang kerap kali datang di dalam hidup kita, tetapi sebaliknya kita berani mengandalkan Allah sendiri yang tidak akan pernah melepaskan kita dan membawa kita pada keselamatan sejatinya.